Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Wildan Pratama 01. Di video kali ini gue bakalan mereview komik Fragment of Horror ya teman-teman, karyanya dari Ito Junji yang sudah diterbitkan oleh Akasa. Ya, seperti yang kalian lihat teman-teman, pasti kalian berpikir hal yang sama seperti gua ya. Kenapa ini covernya seperti ini teman-teman ya? Gue bener-bener kecewa banget gitu sama Akasa kali ini ya. Lihat teman-teman, covernya itu kayak anjir, kayak buku pelajaran anjir, pelajaran fisika cuy. Waktu zaman sekolah tuh ya, kalau kalian ada pelajaran fisika itu tampilan bukunya itu seperti ini teman-teman ya. Dari mulai dari mulai covernya gitu ya teman-teman. Ini terlihat seperti buku sekolah anjir, buku pelajaran sekolah. Aduh, parah banget Akasa. Akasa gue nggak ngerti lagi ya apa yang dipikirkan para editor gitu untuk memilih cover ini ya teman-teman, untuk dicetak gitu. Aduh, gue nggak ngerti lagi sih ya. Tapi ya udahlah ya, karena ya mungkin ini udah terjadi. Jadi ya udahlah, yang penting isinya masih tetap sama ya. Dan nih ya menurut gue teman-teman, kenapa gitu para editor enggak memilih cover yang ini teman-teman ya. Seperti di halaman pertama ini nih. Ini kalau dijadikan cover ini bagus banget teman-teman. Nih ya. Ini kalau dijadikan cover ini bakalan cocok banget sih. Ya coba kalian bayangin ya. Ini ditaruh di sini gitu. Bakalan keren banget coy. Cocok banget gitu ya. Dan untuk dari segi tulisannya ini Fragment of Horror ini juga tidak mencerminkan komik horror ya teman-teman ya. Karena ini benar-benar warna-warni banget nih ya. Dan fontnya juga menurut gua kurang cocok ya untuk dijadikan font komik horror ya teman-teman. Beda dengan komik Ito Junji yang terbit di Indonesia yang sebelum-sebelumnya teman-teman, yang menurut gua itu cetakannya ataupun covernya itu bagus-bagus ya, kayak komik Uzumaki ini, terus ada Hellstar Remina gitu, terus ada Tomie yang apa ya, keren aja gitu, semuanya itu hitam ya dari segi ini nih. Ya meskipun ada sih yang Yon Enmu ya yang putih. Lihat. Ini bagus semua ya teman-teman ya. Kecuali ini nih, ini gue kurang suka juga sih yang Cat Diary ini. Ini kita kesampingkan dulu ya. Nah, karena Yon Enmu ini itu cetakan dari Alex Media ya, yang sedangkan yang dari Akasa itu cuma segini ya. Ada lagi sih satu Gyo tapi gue belum punya ya. Nah, lihat teman-teman nih. Ini bagus semua nih. Cetakan-cetakan sebelumnya ya, dari segi spine-nya ya. Sedangkan yang ini teman-teman nih, dari segi covernya aja udah jelek, apalagi spine-nya kayak gini anjir. Tulisannya warna-warni gini ya. Terus warna putih lagi gitu. Dan kalau disandingkan sama komik-komik yang ini nih, jadinya itu kurang bagus teman-teman, kayak nyempil sendiri gitu. Anjir, kayak anak tiri gitu ya. Putih gitu sendiri ya, yang lain hitam, yang ini putih gitu. Tapi udahlah ya, karena udah terjadi juga gitu, nggak apa-apa. Karena gue juga tetap beli ya, meskipun kecewa dengan covernya. Kenapa gitu nggak ngikutin cover yang originalnya ya teman-teman, yang ini nih. Kalau cover originalnya itu gambarnya yang ini. Why gitu, editor why? Yang gue denger-dengar ya teman-teman, yang gue denger-dengar nih. Jadi editor ini itu mengajukan beberapa cover ya ke pihak sana ya. Gue nggak tahu pihak mana itu. Nah, yang di ACC oleh pihak sana itu yang ini teman-teman nih. Ya, yang cover yang sekarang dicetak ini teman-teman. Aduh, gue nggak tahu sih. Oke, kita sudah lupakan masalah cover ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya teman-teman. Di sini di belakang ya ada seperti biasa sinopsis ya. Di sini menampilkan sinopsis dari semua kompilasi cerita dari Fragment of Horror ini ya teman-teman. Di sini ada Foot Tone, Gentle Goodbye dan lain-lainnya ya.
Ada 7. Ada 7 cerita horor ya karyanya Ito Junji. Dan untuk dari fontnya sendiri, ini itu adalah font yang timbul ya. Nih, font yang timbul teman-teman, bagus. Oke, dan seperti yang gue bilang ya, ini disayangkan sekali covernya itu warna putih dop lagi teman-teman. Ini tuh mudah kotor ya, mudah kotor teman-teman nih. Jadi kalian harus segera menyampul nih komik teman-teman. Karena kalau enggak kayaknya ini bakalan cepet banget kotornya gitu. Dan sekarang kita bakalan ngomongin tentang sensor yang ada di dalam komik Fragment of Horror ini ya. Dan sensornya teman-teman parah banget, yang nggak konsisten banget nih para editor ya, untuk bikin sensor yang bagus gitu. Di sini di komik Fragment of Horror ini itu sensornya benar-benar jelek banget ya. Bentar nih gue cari dulu teman-teman contohnya. Aduh. Nah, ini teman-teman. Gue tahu ini gambar yang vulgar ya, emang patut untuk disensor ya kalau mau terbit Indonesia. Tapi nyensornya gak gini juga kali gitu. Kayak main crop-crop aja gitu. Kenapa nih ya, yang panel ini tuh hampir sama kayak yang ini teman-teman. Nah, yang ini ininya tuh diputihin ya. Sedangkan yang ini di crop anjir. Kenapa nggak diputihin, nggak sama kayak yang ini gitu. Dan ininya juga gara-gara ini disensor ya, di crop gitu ya, jadi panel di halaman ini itu terlihat berantakan teman-teman ya. Kenapa nggak dirapihin dulu gitu sebelum dicetak? Kenapa gitu? Bisa kan ini itu sejajar sama yang ini nih, sama yang panel ini. Terus yang ini digedein di tengah gitu, jadi kelihatannya rapi gitu. Nggak bakal ada panel yang kosong kayak gini teman-teman. Jadi itu sih yang gue sayangkan ya. Kenapa gitu? Apakah ini terlalu terburu-buru untuk menerbitkan karya Ito Junji ya? Apa karena karya Ito Junji itu laku di Indonesia dan jadinya seperti ini teman-teman? Para editor terburu-buru untuk mencetak gitu ya. Ataupun para penerbit terburu-buru untuk mencetak karyanya Ito Junji sehingga terjadilah seperti ini ya teman-teman. Sensor yang berantakan, cover yang jelek gitu. Seperti yang kita ketahui emang gitu, karya Ito Junji itu emang laku di Indonesia ya. Tapi kalau terbitnya secepat ini dan hasilnya buruk, gue lebih baik nunggu agak lebih lama untuk terbitnya, tapi hasilnya bagus teman-teman. Jadi nggak terburu-buru kayak seperti ini, hasilnya jelek gitu ya. Terus ada lagi nih, pokoknya hampir sama sih. Sensor yang jelek itu yang kayak di crop gitu teman-teman panelnya, dan nggak dirapihin. Itu sih yang terjadi di Fragment of Horror ini ya. Oke, dan untuk masalah mengenai komplainan itu bukan hanya mengenai cover dan dari segi sensornya doang ya teman-teman, tapi dari segi kertasnya juga nih banyak yang komplain ya. Katanya ini kertasnya itu turun ya kualitasnya dari kertas-kertas karya Ito Junji yang sebelumnya teman-teman. Katanya ini tuh kertasnya letoy gitu. Tapi kalau menurut gua ya, kertas yang seperti ini itu bagus-bagus aja teman-teman, fine-fine aja ya kalau menurut gua nih ya teman-teman. Sekali lagi, kenapa? Karena kertas seperti ini itu enak gitu dibacanya teman-teman. Nggak bakal ada halaman yang terselip seperti itu, seperti ini teman-teman nih ya. Karena kalau kertas book paper yang tebal banget itu banyak halaman-halaman yang terselip teman-teman seperti ini nih. Dan itu susah untuk bacanya gitu. Nah, sedangkan kalau kertas yang letoy seperti ini ya, ini tuh enak banget bacanya karena nggak ada halaman-halaman yang terselip gitu teman-teman, ataupun panel-panel yang terselip ya. Jadi enak banget gitu buat dibacanya teman-teman. Ini menurut pendapat gua pribadi ya teman-teman. Jadi untuk dari segi kertas kalau menurut gua fine-fine aja sih, kecuali yang Tomie pertama nih ya. Mana nih? Bentar. Nah, yang Tomie pertama ini kertasnya juga letoy, cuma ini itu tipis banget gitu. Tipis banget kertasnya teman-teman. Nah, kalau Fragment of Horror ini itu sedikit lebih bagus daripada Tomie compilation yang pertama ya. Oke, jadi itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita bakalan bahas mengenai artnya ya teman-teman. Dari segi artnya ini udah benar-benar bagus banget ya.
Karena ini emang karya Ito Junji yang dari segi artnya itu sudah bagus, teman-teman. Tidak seperti Tomie yang compilation pertama ya. Nih gue tunjukin nih. Nih ini dia. Ya. Ini bagus banget teman-teman artnya ya. Unik dan detail gitu. Dan halaman ini itu mengingatkan gua kepada panel yang ada di komik Uzumaki ya, yang orang yang berubah jadi spiral itu ya. Panel ini itu mengingatkan gue kepada bapak-bapak yang berubah jadi spiral, teman-teman, di komik Uzumaki ya. Oke, dan satu lagi nih ada ini. Ini kocak banget sih. Jujur untuk dari cerita yang ini nih, Megami Nanakusei ini bikin gue ngakak sih. Ini kocak sih. Ini bukan serem tapi lebih ke kocak sih kalau menurut gue. Pokoknya kalian baca sendiri lah. Ini benar-benar kocak banget. Oke. Untuk dari segi cerita ya, kita bakalan bahas dari segi cerita. Dari segi cerita, menurut gue Fragment of Horror ini itu adalah kumpulan cerita karya Ito Junji yang bagus banget, teman-teman. Dan gue suka semua ya cerita yang ada di Fragment of Horror ini. Menampilkan 7 cerita ya. Bentar. Duh, susah juga nih bukanya. Nih. Ada cerita yang berjudul Puton, Wooden Spirit, Tomio, Gentle Goodbye, Dissection Girl, Blackbird, Megami Nanakusei, dan Whispering Woman ya. Jadi ada 7 cerita ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 teman-teman, sorry ya, 8 cerita. Oke. Ya benar, 8 cerita ya. Dan terakhir ada Afterward ya. Oke. Jadi ceritanya benar-benar bagus ya menurut gua. Unik, seperti biasa cerita dari Ito Junji itu unik dan absurd, teman-teman. Banyak cerita aneh di komik Fragment of Horror ini, dan itulah yang membuat Ito Junji itu menjadi salah satu mangaka terhebat ya menurut gua, karena cerita-ceritanya yang absurd dan unik, teman-teman. Ya. Dan untuk cerita yang absurd dan unik tersebut itu ya teman-teman tersampaikan oleh gambarnya yang juga menurut gue bagus dan unik ya teman-teman, punya ciri khas tersendiri ya gambar dari Ito Junji ini teman-teman. Nah, jadi komik Fragment of Horror ini itu ya komik yang bagus teman-teman ya, ceritanya seru semua ya kalau menurut gua ya, ceritanya cocok semua dan masuk gitu ke gua ya teman-teman, diterima lah oleh gua teman-teman karena ceritanya unik dan seru kalau menurut gua ya teman-teman. Nah, ini dan harganya sendiri di sini 60.000 ya teman-teman, nih bisa kalian lihat 60.000 untuk Pulau Jawa ya. Nah, kalau kalian beli di online itu bisa lebih murah. Ini gue beli dengan harga 48.000 ya. Diskon 20% kalau nggak salah. Jadi cuma itu doang yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai komik Fragment of Horror ini ya. Semoga buat kalian yang mau beli bisa menjadi acuan nih, mau beli atau tidaknya ya. Karena seperti yang gue udah sampaikan tadi, ya banyak kurangnya sih komik ini ya. Oke, sekali lagi cuma itu doang yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Goodbye.